Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ta'ala niyatan Allah ta'ala yuhasil maqasidana wa yasir umurana wa yaqdi hawaijana min hawaiji dunya wal akhirah wa sahih sadana wa nawir qulubana wa sabbit imanana wa tawil amarana fi ta'atillahi wa rasulih wa anna Allah ta'ala yarzuquna wa yasiru alaina wa yuballighuna li ziyarati Ka'batil Mukarramah Al-Madinatul Munawwarah wa li ziyarati maqami nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi hadhihi sana wa kullu sana bi rahmatik wa karamik wa judik ya arhamar rahimin wa ya akramal akramin wa jwadal ajwadin wa ya mujibas sayyidin wa ya rabbal alamin wa bi jahi sayyidil mursalin sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala niyatil futuh wal munuhur rusuh wa taubatin nasuh salahil jasadi wa ruh ila hadratin nabiyil mustafa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa al-khatimi lima sabaqa an-nasiril haqqa bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi wa aftah alaina bima'rifatil ilmi wa assin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaaba fadlika wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dastarakum ya ahlad darak wa ya ahlan nabah wa ya ahlal batin wa ya ahlan nur. Allahumma inni as'aluka al-huda wa taqwa wal afafa wal ghina. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin makaramin dan makaramin segenap para asatidzah, para imam rawati, para pengurus dan DKM Cijamil Mubarak, Nabil Ustazil khusus, Akhil Bilal, Mukarram Ustaz Jamal, Ustaz Abdullah, Ustaz Abdul Rahmat, para asatidzah yang lain, para orang tua, wabil khusus Yang Haji Husin, Bapak Haji Muhammad Sambas dan lainnya. Hadirin rahimakumullah, dibuka kita pada Sarba'in. Dan saya ada di halaman 28, hadis yang ke-34. Halaman 28, hadis ke-34 ada di baris pertama.
Kalau sudah dapat tabaruk, ambil berkah, kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu. Qala radhiyallahu anhu. Al-haditsur rabi'u. Al-haditsur rabi'u Wa thalathun. An Abi Sa'idin. An Abi Sa'id Al-Khudri. Al-Khudri Radhiyallahu anhu. radhiyallahu anhu. Qala Qala sami'tu Rasulullah sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam yaqulu man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Allahu a'lam. Segitu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu ta'ala anhu wa qala syekhul muallif rahimahullahu ta'ala wa daman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Qala al haditsur rabi' wa thalathun. Hadis yang ke-34. An Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala, dari Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri, beliau adalah Sayyidina Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri. Abi Sa'id yaitu Sayyidina Sa'ad, ya, beliau punya anak salah satunya bernama Sa'id, maka diberi gelar Abi Sa'id. Nama asli beliau adalah Sayyidina Sa'ad bin Malik bin Sinan radhiyallahu ta'ala anhu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhoinya. Ketika kita mendengar ada sahabat Nabi disebut, sunnah kita bertaradhi, sunnah mengucapkan radhiyallahu ta'ala anhu. Kita mendoakan semoga Allah meridhoinya. Ketika kita mendoakan sahabat-sahabat untuk mendapatkan keridhaan dari Allah, itu memancing ridhonya Allah buat kita. Jadi jangan beranggapan enak banget sahabat kita doain mulu. Jangan, karena kebaikan itu akan kembali kepada kita. Ya, ketika kita mendoakan orang, doakan yang baik itu, ya, kata Nabi, walakan sedalik, engkau akan dapat seperti yang kau mohonkan buat orang. Doakan orang mendapat keridhaan, maka itu ya juga memancing keridhaan Allah tercurah kepada kita. Ketika kita doakan orang dapat ampunan, sebelum Allah ampunin orang yang kita doakan, mintakan ampunan, Allah ampunin dosa kita dulu. Sebelum kita mendoakan orang, ketika kita mendoakan orang, Allah mudahkan urusannya, Allah murahkan rezekinya. Kita doakan orang, maka itu pun akan kembali kepada kita. Sebelum orang itu kita doakan diberikan, Allah berikan dulu sama kita. Nah, jadi jangan pelit-pelit. Ketika mendengar nama sahabat disebut, ucapkan radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar, ya, kata Sayyidina Sayyidina Abi Sa'id Sa'ad bin Malik bin Sinan radhiyallahu ta'ala anhu Al-Khudri, ya, aku pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi? Man ra'a ay alima minkum munkaran ay sa'an yunkiruhu sari'u wa yuqabbihuhu fal yughayyirhu ay yuziluhu biyadi. Kata Sayyidina Abi Sa'ad, kata Sayyidina Abi Sa'id, Sayyidina Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri, katakan Nabi bersabda, kata Nabi, man ra'a minkum, siapa di antara kalian, ra'a yang melihat, ay alima, siapa orang di antara kalian yang mengetahui, ya minkum, di antara kalian munkaron, adanya kemungkaran di situ, ya say'an yunkiruhu sari wa yugabbihu, sesuatu yang diingkari oleh agama, oleh syariat, wa yugabbihu, dan dipandang buruk, dipandang jelek oleh syariat, itu kemungkaran. Ya, perintahnya dari Nabi fal yughayyirhu,
ya ayyuziluhu, ya maka kata Nabi itu hendaklah dia merubah. Ya kata-kata merubah kemungkaran itu yuziluhu, yaitu menghilangkan. Ya menghilangkan kemungkaran itu, mencegah kemungkaran itu. Ya merubah kemungkaran itu menjadi kebaikan, atau setidaknya tidak ada lagi kemungkaran. Dengan cara apa? Biyadih, dengan tangannya. Ya dengan tangannya. Hal ini, ya perintah ini wujuban ainian. Ini adalah hukumnya wajib aini, fardu ain. Ya wajibnya fardu ain. Ya, nah ini faroda bil ilim. Kalau emang dia yang tahu, dia doang yang tahu, itu wajib dia hilangkan, wajib dia cegah itu kemungkaran. Nah itu kewajibannya. Ya bukan bagi ulama-ulama, bukan kiai-kiai, bukan ustadz-ustadz yang wajib hilangkan kemungkaran. Ya bukan saja pemerintah, tapi ya kata-kata Nabi itu man ra'a minkum, siapa yang melihat di antara kalian, berarti setiap kita. Ya ini berindividu wajibnya setiap orang. Ya setiap orang yang melihat kemungkaran, maka kita masing-masing punya kewajiban untuk menghilangkan, punya kewajiban untuk merubah, punya kewajiban untuk mencegah. Itu wajib ain. Ya wajib buat dirinya. Inin faroda bil ilim, kalau yang tahu itu dia doang. Wajib ain namanya, karena kewajiban dia. Wa kifayan, ya insyarakahu ghairuh, tapi hukumnya fardu kifayah. Kalau itu juga diketahui, kemungkaran itu diketahui oleh orang lain. Bukan saya doang yang tahu, si Anu juga tahu, si Bulan tahu, ya Pak RT tahu, Pak RW tahu, Lurah tahu, ya Bang Haji Anu tahu, si Anu tahu. Nah, kalau banyak orang yang tahu, maka kewajiban kita itu hukum fardu kifayah. Artinya kalau sudah ada yang mencegah itu kemungkaran, kewajiban kita mencegah itu hilang, gugur, lepas. Begitu. Dan cara itu, ya cara itu kita tahu kemungkaran itu, ya kita lihat kemungkaran itu, walaysa lahu tajassus, ya wal bahtu, ya waqti hamuddur, ya taunya kita itu bukan karena hasil memata-matai, ya dicurigai di tempat itu ada kemungkaran, akhirnya dia pasang mata-mata, dia taruh spionase di situ. Ya, bukan hasil memata-matai, bukan karena memata-matai, dia tahu aja karena memang itu ya kelihatan. Ya, atau walbahtu, atau bukan mencari-cari, ya mencari-cari kayaknya di situ ada kemungkaran. Ya, bukan karena mencari-cari, atau juga lebih ekstrim lagi waqtihamuddur, ya idkhulu habiddunun, atau dengan baru sangkaan saja, baru perkiraan saja, ya baru dengar berita burung doang langsung disergap itu rumah. Enggak begitu. Ya enggak begitu. Jadi kalau sudah tahu secara yakin udah bener itu kemungkaran di situ, itu baru. Tapi kalau memata-matai, cari-cari berita, ya kemudian langsung menyergap, langsung menyerbu, ya dengan baru hanya sangkaan aja, ya baru sangkaan saja, itu ya bukan begitu. Fa'in akhbaruhu thiqatun, ya biman ikhtafa bimunkarin fi intihaku hormatin, ya futu tadarukuhu kazina wal qatl, iktahamalahu darwujuban. Itu kalau ada berita dari orang yang bisa dipercaya, bisa dipegang omongannya, ada kabar dari si Fulan yang ngasih tahu itu, orangnya bisa dipercaya, bener dah dia kalau ngomong, ya dia kalau ngomong bener, karena dia bukan tukang tipu, bukan tukang cipuak, ya bukan tukang ngagul, ya bukan yang ngomong tanpa bukti, bukan. Tapi orang yang bisa dipercaya itu memberikan kabar sama kita bahwa di tempat itu ada kemungkaran, ya bahwa di tempat itu ya ada pelanggaran-pelanggaran norma-norma agama. Kalau yang ngasih tahu itu orang yang bisa dipercaya, bisa dipertanggungjawabkan itu omongannya, bisa dibenarkan pembicaraannya, penyaksiannya,
Ya, biman yakhtapa bimunkarin, dengan terhadap orang yang menyembunyikan kemungkaran atau pelanggaran itu, ya, atau inham hormatin, atau terjadinya apa namanya itu pengrusakan kehormatan, ya, pengrusakan kehormatan, yafutu tadarukuhu kazina, yang bisa ditemukan itu karena di situ adanya prostitusi, di situ adanya perzinahan, di situ maaf adanya kumpul kebo, ya, wal gatal, di situ ada pembunuhan, ya, di situ ada pembunuhan, ya. Nah itu kalau udah yakin itu benar dan kabarnya dari orang yang bisa dipercaya omongannya, kita malahud dar wujuban, maka wajib kita menyergap itu tempat, ya, wajib kita menyerang itu tempat. Nah begitu, ya. Wa in lam yakun fihi, ya, intihaku hormatin, kalau belum terbukti itu, ya, adanya pengrusakan kehormatan, ya, adanya pelanggaran, belum terbukti, fala tajassas, ya, walak piham, maka tidak boleh kita memata-matai, tidak boleh kita langsung menyergap, tidak boleh kita langsung menyerbu. Itu begitu perintah agama itu, kata-kata fal yughayyirhu biyadi, jadi enggak semena-mena, ya, enggak mentang-mentang dia RT, mentang-mentang dia RW, mentang-mentang dia mandor, ya, baru dengar berita doang yang kebenarannya juga belum pasti, langsung diserbu rumah orang, langsung disergap orang. Nah itu tidak dibenarkan oleh agama, ya, tidak dibenarkan. Hikayat Sayyidina Umar bitaghyiril munkar, ada satu hikayat, ada satu cerita, hikmat Sayyidina Umar, ada satu hikmah, ya, yang pernah dijumpai oleh Sayyidina Umar dalam rangka mencegah kemungkaran. Ya, ada pelajaran dari Sayyidina Umar di saat beliau mencegah kemungkaran, di saat beliau menjadi khalifah. Ya, pada saat itu wahukia anna Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu kana ya'ussu bil Madinah ayatufu bil lail yahrusun nas. Kebiasaan Sayyidina Umar di saat beliau menjadi khalifah itu beliau ya'ussu bil Madinah yatufu bil lail. Kajian beliau itu kalau malam itu orang pada tidur, beliau bukan tidur, keluar. Ya, beliau keluar keliling itu di kota Madinah, ronda bahasa kita, ya, ronda. Nah beliau ronda, nah itu kerjaan Sayyidina Umar. Di saat beliau ronda, ya, wa yaksifu ahlur riba, ya, ahlasu, nah beliau, ya, mendengar di situ ada orang-orang yang melakukan keburukan, ya, melakukan kemaksiatan, melakukan kemungkaran. Pesami asautarojulin ribaitin yataqayya, beliau mendengar ada suara orang muntah-muntah malam-malam, hur. Ini jangan-jangan orang lagi pada mabok. Begitu. Ya, beliau mendengar itu ada seorang laki-laki suaranya lagi muntah-muntah itu. Kalau orang perempuan mungkin ngidam, ya, mungkin karena ngidam, tapi ini suara orang laki, ya, orang laki-laki suaranya muntah-muntah. Kemudian beliau dengerin ya, dari balik dinding, di balik dinding seberang sana itu ada orang suara lagi muntah-muntah. Beliau dengerin itu. Dia lama kemudian fatasawwara alaih, maka beliau naik itu, panjat tuh pagar. Ya, ada panjat itu pagar. Ya, pekarangan rumah orang beliau panjat. Ternyata beliau lihat dari atas pagar di situ, fawajadahu wa indahu imra'atun wa khamrun. Ternyata, ya, beliau lihat itu benar ada kemungkaran di situ. Ada seorang laki-laki bersama dengan seorang perempuan, di sebelahnya ada khamr, ada arak. Ya, ada minuman keras. Beliau lihat begitu. Langsung, ya, beliau teriak. Faqala lahu, beliau turun, beliau temui itu. Apa kata beliau terhadap orang laki-laki yang sedang berduaan dengan seorang perempuan di tengah malam, kemudian di sebelahnya ada minuman keras? Ya, apa kata Sayyidina Umar? Ya adu Allah, ya Allah, nanta anallah yasturuka wa anta ala maksiati. Wahai musuh Allah, ya, orang yang melakukan kemaksiatan, melanggar hukum-hukum Allah itu, mereka adalah musuhnya Allah. Ya, musuh-musuh Allah, karena menentang apa yang diperintah oleh Allah, melanggar apa yang dilarang oleh Allah.
Maka kata beliau nggak sebut fulan, ya beliau nggak begitu. Wahai laki-laki, enggak. Tapi kata beliau langsung, ya adu Allah, wahai musuhnya Allah. Allah nantan Allah yasturuk. Apakah engkau mengira Allah itu akan menyembunyikan kamu, menutupi keburukan kamu, menutupi kemaksiatan kamu? Wa anta ala maksiati, kamu lagi maksiat, apa kamu pikir Allah tersembunyiin? Allah tutupin keburukan kamu, kemaksiatan kamu? Ya teriak Sayyidina Umar. Apa kata laki-laki itu? Faqala, ya Amirul Mukminin, ya la ta'jal. Wahai Amirul Mukminin, Sayyidina Umar, jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa. Ya tenang, tenang, bahasa kitanya begitu. Fa'in kuntu asaitullah fi wahidah. Kalau memang terbukti aku sedang bermaksiat kepada Allah fi wahidatin, dalam kesendirian, faqad asaitahu wa anta fi talat. Maka ya engkau Sayyidina Umar, engkau khalifah, engkau termasuk orang yang bermaksiat, ya sama dengan aku dan engkau adalah orang yang ketiga. Aku seorang ini perempuan dan engkau orang yang ketiga. Kata itu ya orang yang lagi mabok. Ya, qala wa mahunna. Ya, apa itu? Ya, kata Sayyidina Umar, apa itu? Ya, kenapa saya masuk di orang yang ketiga dalam bermaksiat sehingga minuman keras, sehingga membolong mau perempuan? Kenapa kau bilang saya termasuk orang yang ketiga dalam melakukan kemaksiatan ini? Apa kata itu orang lagi mabok? Qala tajassasta. Ya, engkau sudah tajasus, engkau sudah memata-matai saya. Ya, kata itu laki-laki yang lagi mabok. Ya, karena mungkin maboknya dia belum sampai sakau. Ya, belum sampai hilang akalnya, dia masih sadar-sadar. Sehingga dia tahu kalau ada orang yang negor itu dia masih sadar. Kata dia, Sayyidina Umar malah dituduh tajasasta, engkau adalah memata-matai saya, telah memata-matai saya. Ya, wa qad qala Allah Ta'ala, lagi mabuk dia sempat baca Al-Qur'an. Ya, bukankah Allah Subhanahu wa taala berkata Allah Ta'ala, sungguh Allah telah berfirman dalam Al-Qur'an, wala tajassasu, janganlah kalian memata-matai orang. Ya, janganlah kalian memata-matai orang. Kata Allah dalam Al-Qur'an begitu, wa taital buyuta min duhuriha. Ya, kenapa saya katakan begitu? Engkau sebagai khalifah masuk dari rumah saya bukan lewat pintu. Masuk rumah saya lewat belakang. Ya, Sayyidina Umar malah dituduh balik, ya, dikik balik oleh pemabuk ini. Engkau telah datang ke rumah orang, ya, ke rumah saya min duhuriha, dari belakang. Wa qad amaranallahu bi tiyaniha min abwabiha. Sungguh Allah telah memerintahkan kita kalau masuk ke rumah orang itu dari pintu, lewat pintu depan. Masuk ke rumah orang, bukankah Allah memerintahkan kepada kita bi tiyaniha min abwabiha? Nah, sungguh Allah telah memerintahkan kita untuk memasuki rumah orang itu lewat pintu depan. Wa qad dakhalta ghaira baitika min ghairi an tasta'dina wa tusallima. Ya, sementara engkau telah masuk ke rumah saya itu atau ke rumah yang bukan rumahmu itu min ghairi an tasta'din, ente nggak minta izin. Ya, engkau nggak minta izin. Ya, wa tusallima, juga nggak ngucapin salam, tahu-tahu masuk aja ke rumah orang. Waqad amarnallahu bidzalik. Allah telah memerintahkan kita kalau masuk ke rumah orang minta izin dulu. Kita mau bertamu ke rumah orang itu minta izin dulu. Boleh nggak saya masuk? Ya, boleh nggak saya masuk? Sebelumnya juga ucap salam dulu, minta izin, ucap salam, minta izin. Setelah salam dijawab waalaikumsalam. Siapa di luar saya? Jangan langsung lonong, begitu bahasanya. Minta izin dulu, boleh saya masuk. Sebenarnya begitu. Ada. Ya, di dalam kitab-kitab itu ya adab bertamu dan adab orang yang kedatangan tamu sebenarnya. Ya, kadang kita kan kagak datang ke rumah orang, begitu orang kita gubrak, assalamualaikum. Wah, kita kadang begitu. Ya, padahal nggak begitu. Ucap salam jangan assalamualaikum, nggak begitu. Ya, ada bertamu itu ucapin assalamualaikum. Tunggu dulu, jangan disusulin lagi. Mungkin tuan rumahnya lagi di belakang, mungkin lagi di kamar mandi, mungkin lagi sholat, mungkin lagi istirahat, kan banyak kemungkinannya. Ya, nah, tunggu dulu, nanti ucap lagi. Ya, udah, ucap lagi, begitu sebenarnya. Ya, dan nggak boleh kita ngelongok-longok dalam rumah orang, tang-tang gitu yang ngablak, gelongok.
longok sono, longok sini. Ada kagak sih orangnya? Ya, khawatir di dalam itu ada perempuan-perempuan tuan rumah, istrinya, bukan anak perempuannya, yang tidak siap ketika menerima tamu. Ya, tidak siap menerima tamu. Jadi kita nggak boleh ngomong ke rumah orang mau masuk. Ya, sebaiknya kalau kita orang yang punya adab di dalam bertamu, assalamualaikum itu kita nggak boleh ngomong ke dalam sebenarnya. Assalamualaikum, kita tetap nunduk. Ya, tetap nunduk, mantap intip, apalagi gubrak-gubrak tadi. Ya, nah, begitu. Ini sedang merdikik balik oleh pemabuk. Engkau masuk ya ke rumah saya tanpa minta izin, dapat engkau ucap salam. Ya, Allah memerintahkan kepada kita akan itu. Masuk ke rumah orang ucap salam, ya minta izin. Ya minta izin. Kalau diizinin masuk, nggak diizinin ya udah, ya pulang. Ya ada izinin ya udah pulang. Nah itu begitu sebenarnya. Ini apa namanya, pemabok, dia ada tukang mabok, dia lagi mabok, tapi dia tahu tuh tata cara, tata krama orang bertamu, sehingga sedang merdikik balik. Ya, apa kata dia? Engkau telah masuk ke rumah yang bukan rumahmu itu tanpa izin dan tanpa ucap salam. Padahal agama kita, Allah Subhanahu Wa Taala telah memerintahkan itu. Masuk ke rumah orang, salam dulu, minta izin. Apa kata Sayyidina Umar? Wa qala lahu Sayyiduna Umar. Berkata Sayyidina Umar kepada itu pemabuk, sodakta wastaghfir lana. Oh benar, engkau benar. Engkau lagi mabuk tapi benar kali ini. Ya engkau lagi mabuk tapi kali ini benar. Wastaghfir lana. Saya minta maaf, maafkan kami. Nah, Sayyidina Umar kan keras banget. Tapi ketika dia ada di posisi salah, beliau lemah. Ya, ada di posisi salah karena beliau sadari, oh iya saya salah, masuk ke pekarangan orang tanpa izin dan tanpa ucap salam, bahkan manjat dari pagar. Apa kata Umar? Sadaqta, kau benar wahai orang yang mabuk. Wastaghfir lana, maafkan kami, maafkan kami. Nah, faqala, ya itu laki-laki pemabuk, ya dia katakan ghafarallahu lana walak ya Amirul Mukminin. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala maafkan kami dan maafkan kau wahai Amirul Mukminin. Ya, qala lahu Sayyidina Umar. Nah, akhirnya Sayyidina Umar tanya lagi sama itu orang yang mabuk. Hal indaka min khairin in afautu anka? Wahai laki-laki yang mabuk, apakah kau punya kebaikan? Ya jika saya maafkan kau, saya tidak tangkap engkau, saya tidak rajam engkau. Nanti hukum di zaman Sayyidina Umar, kalau ada orang yang mabuk itu dirajam. Ya, atau dipecut. Ya, ditakjir, dihukum. Nah, apa kata Umar? Hal indaka min khair? Apakah kau punya rencana baik, niat baik? In afautu anka, kalau aku maafkan kau, ya aku bebaskan kau. Nah, bagaimana menurut kamu? Kata itu si orang laki-laki yang mabuk, qala na'am. Iya wahai khalifah, wahai Amirul Mukminin. Apa kata itu pemabuk? Wallahi ya Amirul Mukminin, la in afauta anni la a'udu limisliha abada. Nah, kata laki-laki itu bersumpah di hadapan Sayyidina Umar, demi Allah wahai Amirul Mukminin, wahai Sayyidina Umar, la in afauta anni, seandainya kau maafkan saya, kau bebaskan saya, kau tidak takjir saya, kau tidak hukum saya, kau tidak cambuk saya, la a'udu limisliha abada, saya berjanji saya nggak bakal ngulangin lagi selamanya. Ini janjinya. Ya janjinya tuh orang yang mabuk, saya akan nggak ngulangin lagi selamanya, saya nggak bakal ngulangin lagi. Tapi kalau saya dimaafin, kalau saya diampunin, saya nggak dihukum. Akhirnya Sayyidina Umar, karena ucapannya dia begitu, bahkan dia katakan wallahi, ya demi Allah, Sayyidina Umar reda. Ya fa'afa anhu, Sayyidina Umar maafin itu orang yang mabuk. Enggak ditangkap, enggak dihukum, enggak dicambuk. Wa kharaja wa tarakahu, beliau keluar dari tempat itu, beliau tinggali. Itu ya hikmah ya di dalam menegakkan hukum terhadap Sayyidina Umar. Jadi nggak serta-merta kalau orang sudah terjebak sedang melakukan dosa itu langsung ditangkap, dihukum, diadili, enggak. Ya, Sayyidina Umar itu begitu. Ya enggak langsung diadili, dijanjiin dulu. Kira-kira kalau saya bebasin ini besok ngulangin lagi apa kagak? Kalau ngulangin lagi baru gitu. Nah, ini ya hikmah ya ketika Sayyidina Umar yang melakukan menegakkan ingin merubah kemungkaran. Kemudian wanugila Anil Ghazali radhiyallahu taala rahimahullahu taala
annahu qala, dari Al-Imam Ghazali radhiyallahu taala anhu. Apa kata beliau? La yajuzu istiraqus sam'i 'ala dar. Ya, kata beliau, ya tidak boleh hukumnya, ya tidak boleh hukumnya orang apa namanya itu mendengarkan suara-suara dari rumah, berupaya mendengarkan suara dari rumah orang, ya mendengarkan suara-suara dari rumah orang. Ya nggak boleh hukumnya kita cari-cari dengerin, ya cari-cari kesalahan orang, cari-cari keburukan orang kita dengerin itu, ya nah, itu tidak dibenarkan, ya tidak dibenarkan. Istiraqus sam'i, ya fil mukhtar istiraqus sam'i ay sami'a mutakhafiyan, sembunyi-sembunyi, ya nginte-nginte begitu bahasa kita, ya nginte-nginte rumah orang dengerin itu, ya suara yang keluar dari rumah orang, dia sema'a sautal autar, ya supaya dia mendengar itu di situ ada suara musik, ada suara gitar, ya ada suara senar itu dipetik. Nah, itu tidak boleh. Ya bahkan wala dukhula fi hali ru'yatil maksiyah. Ya tidak diperkenankan, kita tidak bolehkan kita untuk masuk ke tempat itu untuk melihat kemaksiatan. Ya illa antadhara duhuran ya'rifuhu man huwa kharijud dar. Ya kasauti alatil lahwi wasakaro. Ya kata beliau, Imam Ghazali berikan tuntunan kepada kita kecuali antadhara duhuran udah jelas banget begitu. Ya itu udah jelas banget di situ ada suara-suara musik. Ya, oh berarti di situ ada kelalaian, ada kemaksiatan. Ya, tuh. Ya ada suara musik yang ribuhu, yang dia ketahui itu man huwa kharijud dar, siapa itu yang ada di luar, ya di luar rumah. Nah kecuali udah bisa dipastikan begitu. Ya kasauti alatil lahwi, seperti mendengar alatul lahwi, alat-alat yang bikin lalai orang. Ya alat-alat musik yang bikin orang lalai. Ya alat musik yang bikin orang-orang lalai. Nah itu kecuali itu udah jelas. Ya, karena alat musik yang bikin orang lalai tidak termasuk yang ada di kitar bana, ya apa namanya itu marawis, apa namanya itu hadroh, apa namanya itu basaudan. Nah, itu kan bukan bikin kita lalai, tapi sebagian orang katakan nggak boleh itu main hadroh di masjid. Ya itu alat musik. Nah, ketika dipukul itu alat-alat terbana, itu yang dinyanyikan bukannya apa namanya lagu-lagu dangdut, bukan. Ya yang dibaca itu sholawat, bikin orang ingat sama Nabi, bikin orang ingat sama kematian, bikin orang itu mau ibadah, bikin orang cinta sama orang soleh. Nah itu dia termasuk disebut alat musik. Ya yang macam alat musik itu ya diantaranya gitar, seruling. Nah itu yang bikin orang lalai. Nah karena kalau orang sudah apa namanya itu banyak mendengarkan musik-musik ya atau alat-alat musik, nyanyi-nyanyian itu bikin orang fasik. Ya kalau kita sering nyanyi itu bikin kita fasik. Di kamar mandi nyanyi kita, itu bikin kita fasik. Ya mendengar nyanyi-nyanyian itu bikin orang fasik. Apalagi yang nyanyi. Ya udah jelas itu orang yang dengerin jadi fasik, apalagi yang nyanyi. Jangan ikut-ikutan. Kita sekarang ini penyanyi bikin fatwa ngikut penyanyi. Nah jangan. Ya karena ada yang nanya sama saya, Ustaz bagaimana sih sekarang ini itu kata penyanyi, lah penyanyi diikutin. Ya nah, kita ikut ulama aja masih saring-saring pilih-pilih ulama yang mana yang harus kita ikutin. Itu jelas penyanyi diikutin. Nah, orang banyak nyanyi aja bikin orang fasik, makin banyak nyanyi bikin fasik. Nah begitu. Itu kalau sudah terbukti ada alat-alat musik yang bikin orang lalai daripada ingat kepada Allah, atau di situ ada perilaku mabuk-mabukan di situ, baru boleh. Ya baru boleh. Nah begitu ya tuntunan yang diberikan oleh ulama-ulama, termasuk komentar dari Imam Ghazali radhiyallahu taala anhu. Ini perintah innama yajibu izalatu munkarin bil yad. Sesungguhnya perintah menghilangkan kemungkaran dengan kata-kata dengan tangan, idza lam yakhaf ala nafsihi dararan,
kalau emang nggak takut, nggak khawatir terhadap dirinya itu bahaya, tidak terancam bahayanya. Kalau terancam kita masih boleh tahan-tahan. Ini yang lagi melakukan kemungkaran itu emang orangnya temperamental. Kalau kita tegur, wow, dia nggak pakai mulut, balesnya pakai pedang, pakai golok. Nah, membahayakan diri kita itu kita harus tahan. Tuh, harus tahan. Perintah itu kalau nggak membahayakan kita, wa illa fala yajib. Kalau membahayakan diri kita ketika kita tegur, nggak wajib jadi hukumnya, begitu. Ya, bal yusan, jadi sunnah saja. Ya, kenapa begitu? Berdasarkan ayat Al-Quran, firman Allah Ta'ala, wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan masukkan diri kalian, ceburkan diri kalian itu ke jurang kebinasaan. Begitu ya perintahnya. Jadi perintah mencegah kemungkaran itu selama tidak mendatangkan bahaya buat kita, kita tetap punya kewajiban. Kalau mendatangkan bahaya, hukumnya bukan wajib tapi sunnah. Ya, tetap ini perintah ya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang aslinya perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala hindarkan di kampung kita, di sekitaran kita, di tempat kita ya perilaku kemungkaran sehingga kita tidak berdosa karena mereka melakukan kemungkaran. Ya, karena tidak dia menegur mereka. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita, keluarga kita, tetangga kita, saudara kita, kaum muslimin dan muslimat berada di bawah ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala, berupaya menjalankan perintah Allah, berupaya meninggalkan larangan Allah. Amin ya rabbal alamin. Lanjutannya kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Insyaallah taala wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya rabbal